Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2220 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat 3. Di bawah perikop, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sedang terpuruk, susah, menderita, mungkin dulu saudara diberkati, kaya raya, punya segalanya. Tapi sekarang saudara harus menelan pil pahit, di mana sekarang saudara menderita, susah, miskin, melarat, dan ditinggalkan oleh orang-orang terdekat yang saudara kasih, tapi mereka meninggalkan saudara karena saat ini saudara sudah sangat susah. Saudara mau makan, minum saja saudara sudah sangat-sangat susah. Saudara sudah ditolak oleh saudara, teman, bahkan keluarga saudara sendiri sudah membuang saudara, sehingga saudara sangat-sangat terluka, terbuang. Saudara sudah seperti orang yang menderita sakit kusta, di mana semua orang menjauhi dan meninggalkan saudara, mencampakkan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin orang-orang yang dulu dekat dengan saudara menyakiti saudara saat ini, mengkhianati saudara, meninggalkan saudara. Saya mau kasih kabar baik buat saudara. Masih ada satu pribadi yang mau menerima saudara apa adanya. Dan dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus mau menerima saudara apa adanya. Saudara, dunia atau orang-orang hanya mau menerima kita kalau kita punya apa adanya. Kalau kita mungkin bergelimang harta, kaya raya, punya posisi, jabatan, pangkat tinggi, orang mau berteman dengan kita. Mereka hadir di tengah-tengah kita ketika kita diberkati. Tapi ketika kita susah, menderita, bangkrut, miskin, sudah berumur, sudah lansia, pertanyaannya, ada gak yang mau menerima kita apa adanya? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya semua orang akan meninggalkan kita. Mereka ada di saat kita diberkati, tapi di saat kita susah, satu persatu orang-orang yang ada di dekat kita akan meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau itu saudara
Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kabar baik buat saudara. Yesus mau menerima saudara apa adanya. Amin. Oleh karena itu saudara, kalau saat ini saudara sedang terpuruk, saudara sedang menderita, susah, miskin, sudah tidak punya apa-apa, saudara yang dikasihi Tuhan, yang saudara harus lakukan saat ini, datanglah kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Di dalam ayat firman Tuhan ini ada undangan bagi saudara dan saya. Di sini dikatakan, marilah dan minumlah air. Datanglah kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengundang saudara yang sudah terpuruk saat ini, yang sudah menderita, susah, sudah ditinggalkan, sudah terbuang. Tuhan mengundang saudara untuk datang kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi saudara. Oh haleluya. Dia mau menerima saudara apa adanya. Mungkin saudara waktu dulu susah, saudara dekat dengan Tuhan, setia dengan Tuhan. Tapi setelah saudara diberkati, saudara mengkhianati Tuhan. Saudara meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sadar dan bertobat, saudara kembali kepada Tuhan, oh haleluya, Tuhan menerima saudara apa adanya. Amin. Firman Tuhan berkata saudara, kalau ada satu orang berdosa bertobat kembali kepada Tuhan, oh haleluya, ada tepuk sukacita di surga saudara menyambut satu orang berdosa kembali kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sudah berkata, kayaknya Tuhan sudah gak menerima saya kembali kepada Tuhan Pak Pendeta. Masalahnya dosa saya terlalu besar. Saya sudah menyakiti, sudah mengkhianati Tuhan. Saudara, belum terlambat. Kalau saudara saat ini masih hidup, itu menandakan belum terlambat. Kalau saudara sudah mati, saudara, itu baru bilang terlambat. Sudah tidak ada lagi pintu untuk pengampunan bagi orang yang sudah mati. Selama saudara masih hidup, saudara masih ditunggu Tuhan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kalau saudara masih hidup, itu berarti Tuhan sungguh-sungguh mengasihi saudara, sehingga Tuhan menantikan saudara untuk kembali ke jalan Tuhan. Tuhan memberi saudara kesempatan untuk bertobat supaya saudara diselamatkan. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan, maka kamu akan hidup. Datanglah kepada Tuhan, maka hidupmu Tuhan yang akan urus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pegang janji Tuhan ini. Firman Tuhan dikatakan, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang menjamin hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan yang akan menjamin hidup saudara dan saya. Saya percaya saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, kita tidak akan lagi mikir pusing bagaimana ini, nanti besok saya makan apa. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah jamin, Tuhan yang urus akan hidup kita. Apa yang akan kita makan, minum, pakai, Tuhan sudah sediakan buat kita, orang-orang yang percaya pada Tuhan, yang datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara masih hidup dalam kekhawatiran, itu menandakan saudara sebenarnya nggak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara datang kepada Tuhan, maka saudara nggak usah mikir saudara. Biar Tuhan yang urus hidup. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik di ayat 2, perhatikan.
Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Artinya apa saudara? Di saat kita diberkati Tuhan, punya uang yang berkelimpahan saudara, seringkali kita membelanjakan uang kita dengan hal-hal yang tidak perlu, yang bukan roti. Ini yang seringkali terjadi. Kita yang punya kendaraan saudara, beli lagi. Sudah punya rumah, villa dan sebagainya, beli lagi. Kenapa kita membelanjakan uang yang bukan roti? Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah naluri kita manusia yang serakah, yang tidak cukup. Sudah punya ini dan itu, tetapi masih saja hidup hedon, hidup bermewah-mewah, dan membelanjakan hal yang tidak perlu. Yohanes 6 ayat 27 berkata begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bekerja bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Kalau saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa saudara dukung pekerjaan Tuhan. Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa, yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Bantu untuk penginjilan saudara, untuk pekerjaan misi. Bantu support hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Bantu mereka. Saudara, kalau ada di sekitar kita ada orang-orang yang susah, ada orang-orang yang kesulitan untuk makan, saudara, bantu mereka. Saudara, dengan demikian kita bekerja untuk makanan yang bersifat kekal. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati Tuhan, jangan memboroskan uang saudara dengan hal-hal yang tidak perlu, yang bukan roti. Saudara yang dikasihi Tuhan, pakai berkat yang Tuhan sudah berikan kepada saudara untuk pekerjaan-pekerjaan yang kekal. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, maka kamu akan hidup. Hidupmu terjamin, Tuhan yang akan urus hidupmu. Tuhan akan pulihkan dan berkati hidup orang-orang yang datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara yang saya tangkap di sini, dengarkanlah firman Tuhan. Perhatikan di ayat 2, dengarkanlah aku maka kamu akan apa? Memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ayat 3 perhatikan. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan setiap hari. Jangan sampai saudara melalaikan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah berkat surga saudara. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan itu, saudara pasti diberkati. Saudara buka di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat 8. Saya baca buat kita sekalian. Di bawah perikop berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi.
Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat penekanan kata dalam firman Tuhan dalam Ulangan 28 itu. Jika engkau baik-baik apa? Mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara pasti diberkati. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan abaikan. Jangan sampai satu hari saudara tidak mendengar firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena di saat kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, ada berkat Tuhan. Tuhan akan berikan kepada kita. Apa yang kita kerjakan, lakukan, kita diberkati. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan, maka Tuhan akan menjamin hidupmu. Dengarkanlah firman Tuhan, maka kamu akan hidup. Hidupmu akan diberikan umur panjang, sehat, dan diberkati sepanjang umurmu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengarkan firman Tuhan itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan mendengarkan firman Tuhan, iman kita bertumbuh. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, Yesus Tuhan kita. Oh haleluya. Jadi di saat kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita bertumbuh. Oh haleluya. Saudara, kalau saat ini saudara sedang terpuruk, itu berarti Tuhan mau saudara mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena di saat saudara diberkati Tuhan, saudara malas mau mendengarkan firman Tuhan. Saudara gak ada waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan izinkan saudara terpuruk saat ini, supaya saudara punya banyak waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sedang terpuruk, dengarkanlah firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati, memulihkan kehidupan saudara. Haleluya. Yang ketiga saudara, kalau saat ini saudara sedang terpuruk, susah, menderita, mau makan minum saja susah. Karena orang-orang yang tadinya saudara harapkan, ternyata mereka meninggalkan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus saudara lakukan, yang ketiga, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, saudara yang saat ini sedang terpuruk, saudara akan melihat cara Tuhan yang heran dan ajaib beracara dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan melihat hal-hal yang heran dan ajaib Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya, kita yang tadinya terpuruk, ada di titik terendah kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengangkat kita. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya, Tuhan mengangkat tinggi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Memang di saat kita belajar untuk percaya, saudara, Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang di luar nalar kita. Supaya apa? Supaya kita belajar percaya sepenuhnya. Belajar percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan.
Saya percaya, kalau orang yang percaya kepada Tuhan, dia nggak akan hidup dalam ketakutan. Sebab dia percaya Tuhan ada bersama dengan dia. Dia tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Karena dia percaya bahwa Tuhan yang akan menjamin kehidupannya. Tuhan yang akan urus dia. Saudara, saya percaya orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun mungkin dokter sudah angkat tangan, tapi dia tetap percaya mujizat masih terjadi. Di saat kita percaya kepada Tuhan, mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara ada dalam keadaan yang sangat terpuruk, ada di titik terendah dalam hidup, mungkin bukan hanya titik nol, tapi sudah sampai minus, Pak Pendeta. Saudara, belum terlambat. Datanglah kepada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat tangan Tuhan yang heran dan ajaib itu akan mengangkat saudara. Memulihkan dan memberkati saudara. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang bergumul. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat, yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.